Presidium Alumni 212 ingin rekonsiliasi dengan pemerintah, berharap kasus Rizik ditutup. Iya, Alumni 212 terus merasa bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan aksi 212. Setelah Rizik ditetapkan sebagai tersangka, giliran Amin Rais yang disebut namanya oleh KPK. Beberapa pihak yang terlibat dalam aksi 212 dan kemudian dengan tiba-tiba tersandung kasus dianggap bukan sebuah kebetulan. Menurut mereka, ini adalah usaha balas dendam terhadap tokoh-tokoh penting di balik 212. Sampai saat ini, Presidium Alumni 212 hanya bisa melakukan aksi-aksi lanjutan untuk membela Amin Rais. Aksi-aksi tersebut juga terancam semakin kekurangan peserta. Bantuan hingga 700 pengacara untuk Rizik juga seperti tidak berarti apa-apa. Mereka menyadari cepat ataupun lambat Rizik akan segera pulang ke Indonesia dan menjalani proses hukum. Mereka yakin Rizik tak mungkin seterusnya berada di Arab Saudi. Setelah sebelumnya mengancam pemerintah akan melakukan revolusi jika masih memperkarakan kasus Rizik, sekarang mereka nampaknya memperlihatkan wajah berbeda. Mereka seperti sudah kehilangan cara untuk membela Rizik. Mereka ingin rekonsiliasi dengan pemerintah. Presidium 212 ingin melakukan rekonsiliasi secara komprehensif dengan pemerintah. Dalam proses rekonsiliasi itu, Komisioner Komnas HAM Natelius Pigai menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jumat 9 Juni. Jadi pertemuan tadi menindaklanjuti permintaan daripada Presidium Alumni 212 untuk mengurus persoalan yang dihadapi oleh para ulama. Tim advokasi komunitas muslim itu mau melakukan revolusi, demikian ujar Pigai. Menurut Pigai, sejumlah ulama anggota Presidium Alumni 212 saat ini tidak hanya merasa dikriminalisasi pemerintah melalui persoalan hukum. Tindakan pemerintah itu juga dinilai para ulama telah mengganggu integritas mereka di ranah sosial bahkan tingkat nasional. Terkait dengan aduan tersebut, Pigai menuturkan Presidium Alumni 212 meminta Komnas HAM membantu proses mediasi dengan pemerintah. Kami kemudian menindaklanjuti permintaan ini dengan mengirimkan surat kepada instansi pemerintah, di antaranya adalah kejajaran Menko Polhukam, Polri, BIN, Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung, ujar dia. Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan kedatangan ke kantor Kemenko Polhukam juga untuk meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kegaduhan nasional ini secara damai. Kami minta tutup kegaduhan nasional ini, kita bekerja secara serius saja sebagaimana cita-cita nawacita. Presiden harus mengambil alih memutus mata rantai kegaduhan ini, ujar dia. Pada kesempatan itu, Pigai menerangkan kedatangannya ke Menko Polhukam juga untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh para ulama dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Kebebasan berserikat HTI terganggu dengan adanya rencana pembubaran organisasi tersebut. Sebenarnya pemerintah tidak mengkriminalisasikan siapapun. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum. Di penjaranya Ahok menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tebang pilih. Pemerintah juga tidak mengintimidasi kelompok tertentu serta tidak mempunyai masalah dengan salah satu warga negara. Jika mereka ingin rekonsiliasi, saya rasa pemerintah akan menerima dengan tangan terbuka. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Rekonsiliasi adalah upaya yang sangat baik, namun namanya proses hukum tidak bisa ditutup hanya dengan rekonsiliasi. Bahwa Presidium Alumni 212 ingin berdamai dengan pemerintah itu upaya yang sangat baik, namun kasus Rizik harus tetap berjalan.
Jika memang upaya rekonsiliasi ini hanya untuk tujuan agar kasus Rizik ditutup, mending tidak usah berbicara masalah rekonsiliasi. Polisi tidak akan tiba-tiba menuntut kasus Rizik hanya karena telah berrekonsiliasi dengan Presidium 212. Jangan jadikan upaya rekonsiliasi sebagai alat untuk menutup kasus Rizik. Rizik harus tetap diproses dengan ada ataupun tidak ada upaya rekonsiliasi dari Presidium 212. Jika polisi tiba-tiba menutup kasus Rizik, hal tersebut justru akan mencederai hukum di Indonesia. Bisa-bisa muncul stigma bahwa hukum di Indonesia tebang pilih dan bisa dibeli hanya dengan proses rekonsiliasi. Namun, jika upaya rekonsiliasi dalam rangka agar tidak terjadi permasalahan semacam gesekan antara Presidium 212 dengan pemerintah, saya ikut mendukung. Pemerintah tentu akan menerima dengan senang hati upaya rekonsiliasi, sehingga jika suatu saat ada gesekan ataupun persoalan bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan dalam suasana kekeluargaan. Tidak perlu ada asi-asi lagi dan semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Antara pemerintah dengan warganya bisa terjalin hubungan yang harmoni dan saling membahu-membahu membangun negeri ini. Kita lanjutkan dengan sebuah tulisan. Tuhan Raya dan Ahok berhasil membuat Pigai Sambo dan 7 juta laskar ketakutan. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kasus kriminalisasi ulama telah menyebabkan perpecahan nasional dan terganggunya integrasi nasional. Menurut Pigai, disintegrasi nasional menjadi sebuah hal yang serius. Sebelumnya, Natalius Pigai sempat ditemui oleh Presidium 212 agar memfasilitasi mediasi dengan pemerintah. Para laskar 212 meminta rekonsiliasi dan berdamai dengan pemerintah. Mungkin selama ini mereka yang sempat berada di atas angin karena kesuksesan mendatangkan 7 juta untuk memenuhi daerah Jalan Protokol Medan Merdeka Barat mulai ketar-ketir. Mereka berpikir aksi-aksi lanjutan akan menambah jumlah para pendatang dari luar Jakarta. Usaha-usaha menggulingkan pemerintah sudah tak terbantahkan lagi, apalagi dengan kehadiran Fahri Hamzah yang sempat berada di mobil komando bersama Rizik mengatakan cara-cara pemakzulan pemerintah baik secara legal maupun jalanan. Bayangkan bagaimana pentolan-pentolan DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon justru tidak sedang mewakili rakyat mayoritas, ingin menurunkan Jokowi. Sebuah pemandangan dan pengalaman yang buruk menghancurkan begitu saja citra DPR di mata rakyatnya. Namun harapan para alumni 212 runtuh begitu saja karena melihat aksi-aksi lanjutan yang justru kontraproduktif. Kita tahu aksi-aksi lanjutan tersebut semakin lama semakin sepi. Semangat mereka ibarat sebuah api unggun yang berumur hanya beberapa saat. Membandingkan semangat para pendukung Ahok, sungguh alumni ini tidak ada apa-apanya. Pendukung Ahok menyalakan lilin yang dapat bertahan jauh lebih lama. Itulah kemudian yang membuat para laskar 212 mulai ketakutan. Mereka melihat bagaimana aksi pemerintah melalui pihak kepolisian RI meredam aksi-aksi ormas radikal ini. Maka tidak heran jika pada akhirnya para pentolan alumni 212 seperti Rizik, Khattah, Ansuri Sambo mulai sirna satu persatu. Rizik melarikan diri ke Arab Saudi dengan menyandang gelar 2 status tersangka. Khattah ditangkap karena kasus dugaan makar dan kedua orang ini meninggalkan Ansuri Sambo seorang diri di hutan belantara bernama Jakarta. Pada akhirnya alumni 212 pun tidak tahan untuk tidak menjerat muntahan sendiri, yaitu berlindung di balik Komnas HAM yang pernah dihina-hina dan dimaki oleh Rizik Syihab. Kepada wartawan, Pigai menuturkan bahwa disintegrasi nasional akibat isu kriminalisasi ulama sudah terjadi di berbagai daerah. Namun lucunya, saat ia ditanya wartawan mengenai sumber perkataannya, Pigai malah mengatakan cari saja di Google. Haha, saya melihat jawaban Pigai seperti jawaban orang kebingungan yang sedang linglung. Ibarat seorang pasien yang mengalami sakit dan bertanya kepada dokter tentang obat yang ingin dikonsumsi, dokter malah mengatakan cari saja di Google. Perkenalkan, inilah Natalius Pigai, Komisionaris Komnas HAM. Ya,
Komisioner Komnas HAM. Bahkan Pigai tidak malu menyuruh wartawan mencari data tersebut di Google. Lantas jika memang kita menggunakan logika Pigai, kerjaan wartawan akan hancur karena digantikan oleh mesin pencari Google. Jawaban yang sangat cerdas dari Pigai, bukan? Wartawan yang iseng pun menanya lagi, daerah mana Pak? Pigai pun menjawab, tidak perlu, Anda baca Google saja. Kan di Google ada beberapa pejabat daerah yang sudah menyampaikan tentang hal ini, jadi tidak perlu saya sampaikan. Wartawan terus mencerca Pigai dan akhirnya ia harus mengakui bahwa Komnas HAM masih menyiapkan data-data tersebut. Keisengan wartawan tetap lanjut. Kalau tanpa data bagaimana Anda menyimpulkan? Pigai pun marah dan dengan nada tinggi mengulang lagi Google yang disebutkan sebelumnya. Lucu sekali. Bahkan berdasarkan data tidak jelas tersebut, Pigai meminta Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap ulama yang tergabung dalam Presidium Alumni 212. Pigai mengatakan upaya intervensi Presiden Joko Widodo melalui perintah SP3 pun menjadi sebuah langkah komprehensif untuk menghentikan kegaduhan. Presiden dapat memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3 atau deponering. Tapi sementara ini kami menghormati proses hukum. Tidak ada namanya juga menyelesaikan komprehensif atas permintaan Komnas HAM, jadi tidak ada intervensi hukum. Ini atas permintaan Komnas HAM, tutup Pigai. Ya, luar biasa. Rasanya Pigai ini bukan orang baru di Komnas HAM. Ia sudah menjabat sebagai komisioner sewaktu Ahok dikriminalisasi sedemikian rupa seorang diri oleh 7 juta laskar. Ahok diam dan tidak meminta pembelaan dari Presiden, justru para laskar ketakutan terhadap intervensi Jokowi. Jokowi tenang dan tetap diam. Lucunya, sekarang kita melihat ke-7 juta orang malah mengemis-ngemis ke Komnas HAM untuk Presiden mengintervensi kasus Rizik. Sudah jelas Ahok menang melawan 7 juta. Jadi tidak salah jika kita melihat Komnas HAM sedang menunjukkan keperpihakan. Melihat setiap fakta yang ada, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Tuhan, Ahok dan rakyat berhasil membuat Pigai, Sambo dan 7 juta laskar ketakutan. Mereka harus mengakui kehebatan dari orang-orang yang jujur yang berjuang untuk rakyat. Betul kan yang saya katakan? Demikian ditulis oleh Hai Sebastian. Terima kasih.